Assalamualaikum, gue Rane dan di episode pertama Suarane Podcast tahun 2024 ini gue mau sharing soal kanal-kanal podcast politik rekomendasi gue pribadi. Karena itu gue mau kasih full disclaimer dulu, konten ini bukan buat lo para pendukung die hard, garis keras, harga mati, kacamata kuda, salah satu kubu politik atau paslon. Karena gue merasa konten apapun yang kalian konsumsi dan kalian anggap nggak sesuai dengan calon dukungan kalian ya pasti dianggap nggak objektif, pasti dianggap salah. Jadi ya duduk-duduk tenang sajalah di dalam gelembung filter kalian itu ya. Anyway, kalaupun lo pendukung salah satu paslon tapi lo masih membuka diri buat ngelihat sudut pandang lain dari manapun itu ya, monggo lanjut bisa dengerin rekomendasi gue. Apalagi kalau lo kayak gue yang masih belum bisa memutuskan pilihan. Ya mungkin 3 rekomendasi kanal podcast ini akan bermanfaat, walaupun saran gue selalu sisakan ruang untuk sikap kritis dan skeptis lo. Take it with a grain of salt kalau kata orang bule. Dan gue juga akan jelaskan nanti apakah nonton podcast-podcast politik ini membuat gue yakin dengan pilihan gue. Nanti gue ceritain di akhir. Oke, langsung aja gue mulai dari kanal podcast yang jadi salah satu rujukan utama dan gue rekomendasiin. Apalagi kalau bukan bocor alus politiknya Tempo. Tempo ini udah beberapa kali bikin podcast dengan macam-macam format, tapi bocor alus politik ini menurut gua paling sukses, paling keren. Keren banget, Mas Pram, Mbak Cica, keren. Gue pilih bocor alus politik ini karena podcast ini adalah produk dari sebuah media, teman-teman, yang buat gua cukup bisa dipercaya medianya. Paling tidak, karena mereka itu berpandukan pada kaidah-kaidah jurnalistik. Walaupun gaya podcastnya ala-ala rumpi, ala-ala gosip politik gitu, tapi tetap kelihatan tuh kaidah jurnalistiknya yang masih kuat banget. Yang gue suka itu mereka selalu menyebut dari mana sumber cerita mereka, dan itu bukan cuma satu, tapi selalu di cross check dengan sumber-sumber lain. Jadi pendengar tuh bisa menilai sendiri, ini informasinya kira-kira valid apa enggak ya, gitu kurang lebih. Ya ibaratnya ya kalau di hadis itu, sanad atau perawi atau sumbernya itu ada, termasuk juga apakah itu hadis yang sahih, hasan atau doif dan seterusnya. Mohon maaf sebelumnya kalau analogi gue ini kurang tepat ya, tapi gue selalu menganggap kaidah-kaidah jurnalistik itu emang harus mengikuti pola-pola seperti para perawi hadis. Jelas rujukannya jadinya. Itu pendapat pribadi gue. Tolong dikoreksi kalau salah. Nah, salah satu episode favorit bocor alus politik gue itu judulnya Ambisi dan Manuver Iriana Jokowi Menjadikan Gibran Cawapres Prabowo. Ya rilis tanggal 18 November 2023. Gokil, itu lengkap banget ceritanya, sumbernya, dan diceritain secara runut. Gue tuh udah sering banget denger dan juga baca simpang siur informasi soal peran Ibu Iriana ini dari teman-teman wartawan di lapangan ya. Tapi cuma bocor alus politik yang bisa ngebocornya dengan lengkap, dengan keren, dan bisa dipertanggungjawabkan menurut gue. Atau kalau lo mau lihat di balik cara kerja Tempo, dengerin juga episode 30 Desember 2023, itu juga favorit gue, yang judulnya Cara Tempo Mengungkap Skandal Mulai dari MK Hingga Pencalonan Gibran. Wah, seru. Ya, mulai dari cara deketin narsumnya, sampai kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul akibat konsekuensi kekepoan para jurnalis ini semua diungkap. Dan ya ini jadi subjektif ya pilihan gue ini, karena emang salah satu hal yang sangat mengganggu gua di keramaian tahun politik kali ini adalah ya emang kasus MK dan juga kasus Mas Gibran yang melibatkan Bu Iriana kok Mbak. Teman-teman, bocor alus itu ada di Spotify dan YouTube, tapi gua lebih suka versi YouTube karena mereka memaksimalkan fitur chapter yang kalau lu nggak punya banyak waktu, lu tinggal klik bagian-bagian mana yang lu mau dengerin. Di aplikasi Spotify versi handphone juga ada fitur kayak ini, tapi kok nggak dipakai ya? Sayang banget Mas Pram, Cak, sayang banget. Anyway, kita lanjut ke rekomendasi kanal podcast politik gue yang kedua. Ala subjektivitas gue. Nah, teman-teman, lagi-lagi ini mungkin subjektif ya pilihan gue kali ini, makanya tetaplah pertahankan sikap skeptis lu sebagai konsumen media. Jangan mau telan bulat-bulat siapapun dia, apapun itu komentarnya. Oke, rekomendasi kedua ini mungkin bakal bikin rame ya, yaitu Keep Talking bersama EF Saifullah Fatah
pengamat dan konsultan politik yang baru bikin kanal podcast. Cie. Sampai di sini mungkin ada yang bakal bilang, woi, EF itu konsultannya si ini atau si Anu. Dan ini mungkin cara untuk bilang dia itu nggak objektif bro. Tapi oke, gue setuju. Tapi coba deh, sempetin denger dulu salah satu episodenya Mas EF. Belum banyak kok episodenya. Dan ciri khas EF atau Kang EF kalau ngomong itu emang kayak dosen kalau lagi ngajar. Gue dulu juga pernah kok jadi murid dia waktu dia masih jadi asdos. Tapi justru itu menurut gue nilai tambahnya EF di situ. Dia bisa cerita dengan runut dan juga memberikan alasan yang kuat untuk mendukung opini atau pendapatnya. Gitu. Susah untuk berpikir bahwa gila ini orang nggak objektif banget. Karena dia jelas banget. Ambil contoh episode perdananya aja deh. Judulnya Memakzulkan Jokowi. Kuat alasannya, jelas caranya. Tapi bisa sukseskah? Oke, sebelumnya Kang. Kepanjangan judulnya Kang. Pendekin aja kayak kenapa saya dukung pemakzulan presiden gitu. Ini judulnya agak-agak ngeri nih. Tapi teman-teman, di episode perdana ini EF itu runut banget jelasin alasannya mendukung pemakzulan Pak D Presiden yang bukan cuma urusan etika kata dia, tapi juga mulai dari pelanggaran UUD 45, kenapa putusan MK jadi bukti terjadinya nepotisme, sosok-sosok yang mempermudah dan mendapatkan keuntungan, undang-undang yang terkait, dan juga mendukung pemakzulan itu juga dia sebutin. Juga kenapa ada pelanggaran Sumpah Presiden di situ. Bahkan dia juga menjelaskan bagaimana pemakzulan itu bisa dilakukan yang menurut Kang EF nggak mudah. Karena semua dijelasin prosedurnya. Ada prosedurnya mulai dari DPR, terus ke MK, terus ke DPR lagi, ke MPR, kemudian berapa komposisi para wakil rakyat yang harus hadir, berapa lama prosesnya, bagaimana pembelaan presiden, semuanya itu butuh waktu. Jadi semua prosedural dan sesuai dengan konstitusi. Nah ini jarang kita disodorkan penjelasan yang begitu lengkap. Kita mikirnya pemakzulan, turun presiden gitu. Nggak banyak yang tahu bahwa perlu waktu yang panjang. Sampai-sampai teman-teman dia membandingkan bedanya dengan pemakzulan Gus Dur, bahkan juga pemakzulan Pak Harto yang menurut EF itu bukan pemakzulan ya. Dan dia juga membandingkan dengan kasus-kasus di negara lain dan bagaimana sih peluang pemakzulan terhadap Pak D Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi gitu. Ya emang sih ada yang nggak suka gayanya, terlalu kaku, kayak ngasih kuliah, terlalu serius. Oke, alasan yang terakhir ini buat gue agak lebay sih kalau dianggap terlalu serius. Karena ini subjektivitas gue ya. Menurut gue ada kalanya kita harus melek politik dengan gaya konten yang seperti ini yang untungnya nggak panjang-panjang amat. 14 menit men, gokil. 14 menit kita berasa dapat kuliah ilmu politik yang padat dan daging banget. Ya mungkin Kang EF juga sadar kalau lebih panjang dia bakal benar-benar ngebosenin ya. Jadi perlulah sekali-sekali ya konten-konten seperti ini. Jangan yang ketawa hahihi mulu gitu ya. Dan jangan pula dibandingkan dengan gayanya Rocky Gerung misalnya. Don't get me wrong ya, Rocky itu pinter. Tapi menurut gue dia sadar kamera banget. Itu cuma yang gue mau bilang. Dia sadar audiens banget, dia sadar kamera banget. Konsekuensinya ya jadi seperti yang lu lihat di layar-layar televisi. Itu menurut gue. Nah, satu hal lagi, dan ini gue sering banget debat dengan beberapa temen. Kang EF itu punya potensi nggak objektif karena dia kan konsultan buat beberapa calon seperti yang gue bilang tadi. Tapi di salah satu episodenya dia juga nyebut kok kalau dia pernah ada di pihak ini, dia pernah ada di pihak itu. Dan untungnya menurut gue dia pintar memagari opininya dengan data-data yang lengkap gitu. Walaupun sampai episode ketiga yang gue ikutin saat gue upload podcast ini, dia nggak nyebut kalau di Pilpres 2024 itu dia ada di pihak mana atau jadi konsultan buat paslon mana. Ya koreksi gue kalau salah ya. Dengar-dengar sih Kang EF lagi bantuin paslon nomor nungguin ya. Nggak Japri aja, Japri. Udah banyak kok yang tahu dia ada di paslon mana. Menurut gue. So, again, tetap jaga sikap kritis dan skeptis kita saat menyimak konten Keep Talking ini dan juga konten-konten lain ya. By the way, ada yang tahu nggak artinya Keep Talking? Agak garing sih menurut gue. Itu singkatan dari Kang EF Talking alias Kang EF bicara. Garing agak? Tapi oke. Garing-garing itu biasanya yang jadi rame. Oke, dan sekarang terakhir. Udah panjang nih. Gua mau yang rekomendasi berikutnya karena sekarang gue mulai intens dengerin podcast Total Politik.
udah sering dengar, tapi baru mulai masuk radar gue itu gara-gara kebiasaan stok bocor halus gue itu udah habis, udah gue dengerin semua. Dan di situ gue udah mulai nyoba Total Politik. Dan Total Politik ini ada di YouTube dan juga di Spotify ya. Gue lagi rajin belakangan ini dengerin, walaupun udah lama dia ada gitu ya. Jujur, gue rada ribet sih milih podcast politik ya. Total Politik ini juga gue pilih karena gue suka karakter hostnya, si Ari Putra dan Budi Adiputro. Mereka itu jago banget dan percaya diri ngimbangin tamu-tamunya yang politisi kelas-kelas kakap semuanya. Itu juga nilai lebihnya. Tamunya keren-keren. So, asli gue penasaran, pengen tahu siapa mereka. Kalau lihat websitenya ada beberapa nama yang familiar buat gue, termasuk Bambang Harimurti yang jadi penasehat. Oke, Mas BMH, oke deh. Ya, jujur sih gue belum banyak bisa cerita soal Total Politik ini karena baru ngikutin 1-2 episode ya. Tapi initial review gue, review awal gue tuh kayak begini nih. Sebagai sebuah show, sebagai sebuah pertunjukan, Total Politik ini lebih bagus dibandingkan 2 podcast yang gue sebut sebelumnya. Sebagai show politik ya. Sebagai show politik. Apalagi karakter hostnya yang buat gue kocak gitu ya, si Ari gitu ya. Tapi ya baru sampai di situ dulu deh review gue. Gue coba nonton yang lain dulu, tapi gue udah berani rekomendasiin buat kalian semua. Menurut lo gimana Total Politik? Terus, apakah podcast-podcast politik favorit lo ini berhasil menambah keyakinan lo untuk nyoblos siapa di tanggal 14 Februari nanti? Share di komen ya. Buat gue pribadi, ini terakhir, buat gue pribadi, sejauh ini sih gue akhirnya untuk soal politik, soal pilpres ini gue udah cukup yakin. Bahkan udah nyaris sangat yakin untuk nggak milih yang mana. Udah bubar. Assalamualaikum.